Halo semua, perkenalkan nama saya Christian Samuga dengan NIM 07325.080.89. Saya dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Teknik Pertambangan di Universitas Trisakti. Saya dari kelas TTE. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang golongan Berzelius 3 dan 4, yaitu oksida dan hidroksides serta valides. Pertama, mari kita pahami dulu urutan golongan menurut Berzelius. Yang pertama, golongan 1 aktif elemen, golongan 2 sulfides, golongan 3 oksida dan hidroksides, golongan 4 halides, golongan 5 karbonates, nitrates, borates, golongan 6 ada sulfates, kromates, moldates, dan tungtates. Golongan 7 fosfates, arsenate, dan vanadates. Dan yang terakhir golongan 8 ya silikates. Namun pada pembahasan kali ini saya akan fokus pada golongan 3 dan 4. Kita mulai dari golongan 3 yaitu oksida dan hidroksides. Golongan ini tersusun atas senyawa yang mengandung unsur oksigen dan dibedakan berdasarkan jenis ion positifnya. Golongan ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu silika oksida, semi metal oksida, dan metal oksida. Pertama, kita akan bahas silika oksida. Mineral ini terbentuk pada ulat-ulat hipotermal bersuhu tinggi atau saat batuan beku membeku pada temperatur yang sangat panas. Biasanya silika oksida terdapat pada batuan vulkanik dengan ciri-ciri antara lain memiliki kekerasan sekitar 7, kilapnya seperti kaca, dan pecahannya melengkung atau kontroidal. Contoh dari mineral ini adalah kuarsa, tidimite, dan kristobalit. Lalu kita lanjut ke kelompok yang kedua, yaitu semi metal oksida. Golongan ini memiliki ion positif seperti arsenit dengan rumus kimia AS, antimoni dengan rumus kimia Sb, bismut dengan rumus kimia Bi, thallium dengan rumus kimia Te. Contoh-contoh dari mineral kelompok kedua ini ada arsenolit dengan rumus kimia AS2O3. Mineral ini merupakan hasil pengayakan. Lalu ada senamonit dengan rumus kimia Sb2O3. Mineral ini hasil oksidasi mineral yang mengandung unsur O. Lalu kita lanjut lagi di kelompok yang ketiga, yaitu metal oksida. Mineralnya umumnya terbentuk dalam temperatur yang sangat tinggi. Contohnya adalah kuprit dengan rumus kimia Cu2O, terbentuk pada zona-zona oksidasi yakni zona koper dan endapan koper dengan kekerasan 3,5 sampai 4 dengan kilap pada mantin. Selanjutnya ada sinkit dengan rumus kimia ZnMnO, terbentuk pada endapan merah kontak dengan kekerasan 4 sampai 4,5 dengan kilap sub-ademantin. Lalu ada spinel dengan rumus kimia MgAl2O4, terbentuk pada batuan metafor kontrak dan batuan yang kaya akan MgAl dan dolomite dan napal. Kemungkinan terbentuk pada batuan ultrabasik dengan temperatur tinggi dan umumnya terdapat pada daerah aluvial. Mineral ini memiliki kelasan 8 dengan kilap vitreous. Selanjutnya ada magnetit dengan rumus kimia Fe3O4, sering terdapat pada batuan beku mafik, ultramafik, dan pada batuan sedimen dactylius, kadang pada batuan merah kontak. Kekerasan dari mineral ini memiliki 5,5 sampai 6,5 dengan kilap submetal. Lalu lanjut lagi yang terakhir ada hausmanit dengan rumus kimia MnO4. Nah, itu terdapat pada batuan metadomatik, kontak, dan batuan metafor dengan kelas 5 sampai 5,5 dengan kilap submetalik.
Lalu lanjut lagi di golongan 4, yaitu halides atau halida. Mineral dalam golongan ini tersusun dari unsur-unsur halogen seperti kolida dengan rumus kimia Tr, bromida dengan rumus kimia Br, fluida dengan rumus kimia F, dan ionida dengan rumus kimia I. Mineralnya biasanya sangat lunak, sangat mudah larut dalam air, dan biasanya mudah dikenal karena bentuk kristalnya dan dapat dirasakan. Asalnya asin seperti garam, biasanya dikenal dengan garam dapur. Ciri umumnya adalah unsur garam yaitu halid, contohnya NaCl, CaF2. Lalu halides ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anhydrous dan hydrous. Contoh dari anhydrous adalah halid NaCl dan sulfit dengan rumus kimia KCl. Hydrous dengan contoh atacamid dengan rumus kimia Cu2 ClOH3. Lalu selanjutnya saya akan membahas skala Morse. Akan mulai dari yang paling lembek yaitu tel dengan scale numbernya 1, gypsum dengan scale numbernya 2, kalsit dengan scale numbernya 3, torit dengan scale numbernya 4, apatit dengan scale numbernya 5, autocrash dengan scale numbernya 6, quartz dengan scale numbernya 7, topaz dengan scale numbernya 8, corundum dengan scale numbernya 9, dan yang paling keras adalah diamond dengan scale numbernya 10. Lalu kita dapat mengetes kekerasannya dengan yang paling lembek yaitu kuku, yaitu dengan 2,5 mos. Lalu lanjut lagi yang lebih keras yaitu copper penny atau uang koin atau logam, untuk kekerasannya 3,5. Lalu untuk mengetes kekerasan 5,5 bisa menggunakan pisau. Lalu untuk mengetes kekerasan 6,5 bisa menggunakan steel nail atau paku baja. Dan kekerasan 8,5 bisa pakai main solid drill. Demikian penjelasan saya tentang golongan Berzelius 3 dan 4. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita memahami berbagai mineral-mineral terbentuk dan dikelompokkan berdasarkan unsur-unsur penyusunnya. Terima kasih